Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu di kelas pertemuan kita di mata kuliah pemodelan simulasi pertemuan ketiga, di mana di pertemuan mata kuliah pemodelan simulasi di pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi lanjutan terkait pemodelan dan simulasi dari materi sebelumnya. Ya teman-teman semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi di pertemuan ketiga ini kita akan membahas beberapa hal. Begitu. Yang pertama adalah pengertian terkait discrete dan continue. Yang kedua adalah menguraikan teori single server. Yang ketiga adalah menguraikan materi terkait timeshare komputer model. Lalu mencoba untuk memahami atau menggunakan perintah dasar MySQL atau SQL pada bahasa pemrograman R. Yang ketiga, yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan dari MySQL statement pada R. Nah, ini adalah beberapa topik yang akan kita bahas di pertemuan ketiga ini. Baik, teman-teman, di materi ini kita akan membahas materi pembuka yaitu terkait discrete dan continue. Tentu saja teman-teman sudah memahami seharusnya terkait apa itu discrete dan continuous di mata kuliah sebelumnya. Hanya saja di sini kita akan lebih detailkan untuk penerapannya. Jadi terkait discrete, kalau dahulu kita mungkin pernah di perkuliahan matematika discrete membahas terkait data discrete itu seperti apa. Nah, di sini akan kita ulang kembali untuk mereview secara sekilas terkait data discrete dan data continuous. Untuk data discrete di sini contohnya adalah urutan angka yang muncul pada proses pelemparan dadu, lalu kedatangan konsumen dalam satu urutan antrian, menghitung jumlah mahasiswa di setiap kelas, dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan kegiatan penghitungan di sana, maka itu adalah suatu proses kejadian diskrit. Namun, apabila kejadiannya adalah dalam bentuk pengukuran, nah itu nanti akan dikatakan sebuah continuous. Begitu. Jadi, kalau di sini untuk yang diskrit tadi, ketika kita menghitung kedatangan pertama, di menit keberapa, jam keberapa, nah itu kita hitung, kita catat, itu kejadiannya diskrit. Tapi kalau ada sebuah kejadian seperti ini, sebuah apel terjatuh dari tangkai pada pukul 07.30 dan menyentuh tanah di menit 7.33, antara 07.30 sampai 07.33 ada 3 detik di mana apel sedang melayang atau tidak menyentuh tanah. Sehingga antara waktu 3 detik tersebut terdapat kumpulan nilai yang sangat berurutan dan bentuknya bisa menjadi sangat halus begitu ya. Bisa 0731, 0732, lalu di dalam 0731 dan 32 itu bisa 0731.1. Nah, jadi ada nilai yang sangat halus di sana, milisecondnya itu bisa dicatat. Nah, itu masuk kejadian continuous. Termasuk ketika ada kumpulan kejadian seperti eh, bulan dan bumi, di mana bulan mengitari bumi, nah di sana ada suatu kejadian continuous. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada pertanyaan, berapa ketinggian apel dari tanah pada waktu 07:02 lewat berapa milisecond. Nah, itu maka di situ ada sebuah nilai. Nah, ketika yang ditanya seperti itu adalah suatu kejadian yang continuous. Tapi kalau yang ditanya adalah berapa jumlah apel yang terjatuh, nah ini adalah kejadian diskrit. Semoga teman-teman bisa memahami pengantar terkait diskrit dan continuous ini. Berikutnya, model dan simulasi dalam sistem diskrit. Jadi, ketika kita melihat, begitu ya teman-teman, ketika kita melihat suatu kejadian yang secara diskrit itu terjadi, nah sekarang kita ambil satu contoh di kehidupan nyata seperti suatu sistem antrian di mana konsumen itu datang di suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan seperti di bank seperti itu, maka itu bisa menjadi suatu kejadian yang diskrit apabila kita bisa menghitungnya atau kita bisa mencatat suatu nilai tertentu ketika ada kejadian yang terjadi. Nah, contoh di sini ada 3 kejadian, konsumen datang, konsumen dilayani, dan konsumen pergi. Ketika konsumen datang pertama, maka kita catat kedatangannya di menit keberapa, semisal seperti itu. Konsumen dilayani pada menit keberapa dan konsumen pergi di menit keberapa. Nah, kejadian pencatatan tersebut itu dikatakan suatu pencatatan diskrit. Pada model dan simulasi sistem diskrit, suatu sistem berisikan suatu deretan kejadian yang bersifat diskrit. Pada pemodelan simulasi, suatu pembahasan terkait sistem diskrit ini disebut dengan discrete event system atau DES.
Komponen sistem diskrit itu sendiri ada 6. Yang pertama adalah variabel keadaan sistem, yang kedua adalah entitas, yang ketiga ada atribut, yang keempat ada kejadian, yang kelima ada aktivitas, dan yang keenam ada tunda. Nah, ini adalah kejadian-kejadian dalam suatu sistem. Nah, seperti itu. Ketika sistemnya sistem antrian, tentu saja maka kegiatannya adalah mengantri. Begitu. Contohnya di sini, ketika ada suatu antrian, itu ada beberapa hal yang saling berkaitan. Pertama ada eventnya sendiri itu apa, kejadiannya apa, entitasnya siapa, state-nya itu apa, waktunya itu bagaimana, dan sistemnya itu seperti apa. Nah, di dalam sistem ini, semua sistem ini berada di dalam satu lingkungan sistem. Nah, untuk lebih jelasnya, contohnya seperti ini. Suatu event atau kejadian saat proses perubahan KRS mahasiswa di program studi teknik informatika Universitas Mataram, itu variabelnya akan ada beberapa variabel, gitu, seperti jumlah staf, jumlah mahasiswa untuk variabelnya, lalu untuk entitasnya ada mahasiswa, ada staf, untuk atributnya ada NIM, ada NIP, untuk kejadiannya itu bisa jadi mulai dan selesai memindahkan kelas, untuk aktivitasnya memindahkan kelas, untuk tunda ini adalah waktu menunggu untuk dipindahkan kelasnya. Nah, seperti itu. Ini adalah suatu sistem. Nah, di dalamnya itu ada komponen-komponen yang saling berkaitan yang akan membentuk suatu sistem apabila komponen-komponen ini ditemukan. Seperti itu. Ya, tadi ada variabel, entitas, atribut, kejadian, kelas, aktivitas, dan tunda. Nah, sebagai contoh, kita coba membahas suatu sistem bank, di mana suatu sistem bank, suatu event atau kejadian saat proses pelayanan di bank itu melibatkan yang pertama adalah untuk variabelnya sendiri adalah jumlah teller dan jumlah konsumen, entitasnya adalah konsumen, ada teller, atributnya ada ID konsumen, ada ID teller, untuk kejadiannya mulai dan selesai, untuk aktivitasnya melayani konsumen. Tundanya ini adalah waktu menunggu di dalam sistem. Nah, ini adalah suatu sistem antrian yang ada di bank. Nah, sistem-sistem itu tadi, semisal kita mencatat semua kedatangan konsumen di awal sampai ke konsumen ke N kayak gitu ya. Itu ketika konsumen tersebut memiliki data waktu kedatangan, gitu, data waktu diproses, data waktu selesai. Nah, ini dimaksud atau dinyatakan suatu data time series, di mana data tersebut memiliki inisial waktu. Data time series sendiri sangat penting ya teman-teman. Jadi dengan data time series ini kita bisa melakukan berbagai hal untuk melihat suatu bentuk dari model data gitu ya. Contoh time series data adalah sebuah serial data yang terekam dengan waktu yang berurutan, sehingga setiap data memiliki informasi terkait waktunya sendiri, dan hal tersebut dinamakan time series data. Nah, ini kalau kita lihat dengan adanya urutan waktu ini sendiri, kita bisa mengetahui dari level data itu sendiri. Jadi ketika diplotkan, dia akan membuat satu garis lurus seperti apa polanya kayak gitu ya. Lalu untuk trennya, tingkat kemiringan. Nah, jadi kalau tren datanya seperti apa? Apakah tren datanya menaik atau menurun gitu ya. Kalau menaik, semisal mungkin kalau kita berkaca dari kejadian COVID-19 di awal tahun 2019 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika dicatat waktunya jam sekian, bulan sekian, nah itu dicatat semua orang yang terkena COVID, nah maka trennya akan naik gitu. Namun apabila kita lihat sekarang, semisal ya setelah pemberian vaksin dan dicatat waktunya perekaman datanya, ketika diplotkan datanya menurun. Nah, itu berarti trennya menurun. Itu adalah terkait tren. Lalu ada seasonality, ini adalah terkait suatu pola. Kalau seasonal itu jadi setelah beberapa periode tiba-tiba ada suatu pola yang berulang. Nah, itu namanya seasonality dari sebuah data. Jadi dengan time series ini kita juga bisa melihat seasonality-nya. Berikutnya yang terakhir adalah noise atau error. Jadi dengan ada time series kita juga bisa melihat apakah ada data yang outliers atau tidak. Jadi data ini kelihatan apakah dia itu terpencar sendiri atau dia memang bergabung di dalam kelompoknya sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi contohnya kalau semisal ada error ya itu terkait perekaman data, semisal mahasiswa pemodelan simulasi melakukan absen dari jam 7.30 sampai dengan jam 10.00 gitu ya. Tiba-tiba di jam 12.00 ada yang absen gitu. Makanya nanti dengan time series ini bisa kelihatan yang 12.00 ini dia masuk, kenapa dia terpencar sendiri dari kelompoknya. Oh, ternyata dia terlambat absen. Nah, ini bisa dikatakan datanya error atau dikatakan noise. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman terkait kelebihan time series data. Berikutnya adalah single server.
Single server queue atau antrian single server adalah sebuah teori matematika yang dipergunakan untuk mempelajari proses menunggu dalam barisan atau antrian. Jadi single server ini suatu proses antrian sebenarnya ya. Nah, nanti akan kita coba simulasikan gitu menggunakan Excel gitu ya untuk melihat teori antriannya itu seperti apa sih gitu. Nah, dalam model antrian dibuat agar panjang antrian dan waktu tunggu dapat diprediksi. Tentu saja yang namanya antrian ya, entah itu antrian dalam sistem atau antrian yang lain, yang namanya mengantri itu berarti dia menunggu untuk dilayani gitu ya. Dan menunggu itu sendiri sangat ini ya, sangat sesuatu yang sangat penting untuk diperhitungkan agar semakin pendek antrian yang didapat maka itu akan semakin bagus. Lalu single server sendiri terdiri dari server dan antrian dan kedatangan. Jadi single server ini adalah server dan antrian. Jadi bagaimana suatu antrian itu diproses gitu. Kalau yang namanya single server berarti hanya ada satu pelayanan seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kita akan coba lihat bentuk modelnya seperti ini. Jadi ketika ada kedatangan ini membuat untuk sebuah antrian, dilayani di server dan keberangkatan atau penyelesaian suatu tugas atau proyek gitu ya. Nah, lalu bagaimana penerapan teori single server itu sendiri? Nah, sekarang kita coba mensimulasikan suatu teori single server dari, kita bahasakan saja ini adalah suatu pelayanan kasir pada minimarket dalam menyelesaikan transaksi konsumen gitu ya. Nah, yang pertama untuk urutan kedatangan kita gunakan 1 sampai 10. Ini bebas ya, ini hanya simulasi saja. Teman-teman boleh menggunakan lebih dari itu gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah waktu antar kedatangan. Itu dibuat 0 sampai 6. Ini juga sebenarnya boleh divariasikan gitu ya. Waktu antar kedatangan ini hanya suatu simulasi kira-kira datangnya suatu konsumen itu paling lama 6 menit gitu. 6 menit sekali ada konsumen datang seperti itu. Kalau dibuat sampai 30 menit juga diperbolehkan. Nah, lalu untuk membuat data ini, data randomnya ini menggunakan rumus run between 1 sampai 8 gitu ya. Jadi nanti teman-teman mendapatkan nilai acaknya. Ingat di bagian ini data pertama harus dinolkan terlebih dahulu agar menyatakan bahwa yang pertama ini tidak ada jeda antar kedatangan ya. Jadi kedatangan sebelumnya tidak ada, tapi dia adalah pelanggan pertama yang datang di hari itu. Konsumen 1 datang di menit ke-0, penjelasannya seperti ini. Lalu konsumen kedua datang di 6 menit setelahnya. Konsumen ketiga datang 7 menit setelahnya, setelah konsumen kedua, dan seterusnya hingga konsumen ke-10. Ketika jarak antara waktu kedatangan telah dicatat, selanjutnya data yang didapat adalah lama seorang kasir melayani setiap konsumen tersebut dan didapatkan angka sebagaimana kolom lama waktu pelayanan. Jadi untuk kolom lama waktu pelayanan ini juga dibuat secara random ya teman-teman. Jadi kira-kira durasinya adalah 1 sampai 5 menit. Sehingga nanti run between-nya juga teman-teman gunakan 1 sampai 5 saja. Semisal teman-teman ingin mensimulasikan lebih dari itu, oh ternyata dia sampai 10 menit, ya silahkan diganti 1 sampai 10. Gitu ya, ini nggak ada masalah juga, bebas. Sehingga terbaca konsumen 1 datang di menit ke-0 dan dilayani selama 5 menit. Setelahnya pada menit ke-6, konsumen kedua datang sehingga masih ada 1 menit di mana kasir tidak memberikan pelayanan. Dan di menit ke-6 konsumen kedua datang dan dilayani selama 1 menit. Dan bertepatan konsumen kedua selesai dilayani, konsumen ketiga datang pada menit ke-7 dan seterusnya sampai dengan konsumen ke-10 gitu ya. Lalu selisih waktu kedatangan dan dilayani. Di sini kita menggunakan rumus seperti ini ya. Jadi dengan model waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan, dengan hal tersebut kita dapat mengetahui apakah terdapat antrian yang terjadi di kasir. Seperti pada baris kelima kita akan menemukan adanya konsumen yang datang di menit ke-21 namun baru dilayani di menit 22, sehingga di baris kelima ini juga terlihat adanya antrian. Jadi dia datang menit di menit 21 namun mulai dilayaninya di menit 22. Nah, ini yang dimaksud antrian. Jadi terjadi antrian 1 menit. Berikut juga di 789 juga terlihat 32, 35, 36 ini ada suatu proses antrian begitu, yang dimana 36 ini malah 4 menit dia melakukan antrian. Tetap perhitungan kedatangan konsumen ya seperti ini ya. Jadi kalau ketika yang kedua ini adalah 0, yang kedua ini berarti 0 ditambah
6, di sini tambah 6 berarti dia adalah 6, dan yang ketiga itu adalah 6 ditambah 7 adalah 13. Seperti itu. Jadi nanti ini bisa dimodifikasi sedikit ya. Ini ada sedikit kesalahan penulisan, nanti akan segera saya update di PPT-nya. Nah, berikutnya untuk waktu mulai dilayani juga bisa diperhitungkan. Jadi formula waktu mulai dilayani adalah pemilihan nilai maksimal terbesar dari waktu mulai dilayani konsumen sebelumnya dengan waktu kedatangan. Jadi antara 5 dan 6 maka dipilih 6. Nah, jadi kalau kita lihat waktu selesai dilayani dengan waktu kedatangan ya. Jadi selesai dilayani di 5 dan kedatangan 6. Nah, seperti ini. Jadi ketika nanti ditarik, maka dia akan membuat suatu pola nilai seperti ini sehingga nanti kita bisa lihat yang mana yang terjadi antrian. Lalu waktu selesai dilayani itu didapat dari proses perhitungan ya seperti ini ya. 1 ditambah 6 pada baris kedua dapat 7, 5 ditambah 0 jadi 5, nah seterusnya. Maka waktu selesai dilayani juga ketemu. Untuk mencari durasi mengantri konsumen, kita bisa melihat dari sini gitu ya, kita kurangi ya waktu mulai dilayani dengan kedatangan per menit. Jadi 0 dikurangi 0, 6 dikurangi 6, 13 kurang 13. Nah, kalau yang terlihat pola seperti ini ya, maka 22 dikurangi 21 gitu ya. Maka dia didapatkan nilai adalah ini ya, apa namanya? 1. Jadi ada selisihnya 1 sehingga didapat di sini maka nilainya adalah 1. 1 ini berarti konsumen akan mengantri selama 1 menit di dalam sistem sebelum dilayani. Lalu waktu konsumen dalam sistem juga bisa kita hitung gitu ya. Jadi waktu konsumen dalam sistem adalah waktu konsumen dilayani dan mengantri, maka dapat ditemukan dengan melakukan penjumlahan waktu pelayanan ditambah dengan waktu antri. Jadi ini kita tinggal tambah 5 tambah 0, 1 tambah 1, 5 tambah 0 seperti ini. Sehingga kita bisa melihat konsumen itu paling lama di dalam sistem itu berapa gitu. Nah, sehingga kalau terakhir adalah kita menghitung waktu idle, ini adalah waktu di mana kasir longgar gitu ya, nggak ada kegiatan atau nggak ada yang dilayani. Itu adalah dengan menambahkan waktu selesai dilayani konsumen sebelumnya dengan waktu mulai dilayani. Jadi waktu selesai konsumennya ini, jadi ya dikurangi waktu dilayani maka dapat nilai. Sehingga di sini kita melihat, oh ternyata waktu idealnya itu ada 1, 6, 1, 4, 1. Jadi dari sini kita bisa melihat suatu siklus sistem antrian ini itu bisa kita gunakan untuk melakukan penyimpulan gitu, di mana kita akan menemukan rata-rata waktu tunggu bagi konsumen itu adalah 0,7 menit gitu ya. Peluang konsumen menunggu itu adalah 0,4. Ini maksudnya kan tadi ada 4 orang yang menunggu ya. Jadi kecil sekali 0,4 gitu. Persentasenya sangat kecil gitu. Lalu sekitar 4%. Lalu rata-rata konsumen dalam sistem 4,1 menit gitu ya. Persentase kasir menganggur adalah 30%. Lalu waktu nasabah yang mengantri adalah 0,4. Sehingga dengan seperti ini kita bisa menjelaskan ke ke manajer gitu atau ke pengelola itu bahwa sistem yang kita sedang kelola ini sehat atau tidak gitu ya. Jadi konsumen ini lama atau tidak menunggu, masih dalam batas wajar atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk materi pagi hari ini. Kita lanjutkan diskusi dan tanya jawab, dan rekaman video ini akan menjelaskan juga untuk ini ya, simulasi dari sistem yang dibuat. Nah, jadi kalau kita lihat tabel nyatanya ada seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman kita bisa melihat urutan konsumennya seperti ini gitu ya. Lalu ini kita membuat dari run Bedwin gitu. Lalu di sini adalah waktu pelayanan juga dari nilai random, waktu kedatangan dinolkan, waktu selesai dilayani ini adalah penjumlahan ya dari yang sudah ada. Lalu untuk waktu antri per menit juga dari sini. Untuk waktu dalam sistem juga hasil penjumlahan dan seterusnya gitu ya. Ini juga sama, teman-teman nanti silahkan dicoba gitu ya untuk formulanya agar bisa memunculkan suatu penyimpulan yang seperti ini. Jadi rata-rata waktu tunggunya seperti apa, peluang konsumen menunggu dilayani kayak gimana, lalu rata-rata konsumen dalam sistemnya seperti apa, persentase pelayanan menganggur seberapa besar, dan rata-rata waktu nasabah mengantri itu
seberapa lama. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman materi kita minggu ini. Sampai berjumpa di kelas perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.